langit cerah menyambut pagi di pesantren Al-Hikmah, Jawa Timur. Para santri dan panitia pengajian sibuk menyiapkan segala keperluan. Dari panggung yang dihias dengan kain putih bersulam kaligrafi hingga tenda besar untuk para jamaah. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal karismatik, memastikan segala persiapan berjalan lancar. Ribuan jamaah dari berbagai daerah mulai berdatangan, membawa serta harapan untuk mendengar ceramahnya yang selalu memberikan ketenangan dan inspirasi. Di sudut halaman pesantren, terlihat seorang ibu tua membawa anaknya yang masih kecil. Mereka datang jauh-jauh dari desa terpencil. Wajah penuh harapan terpancar dari sang ibu, yang percaya bahwa doa Gus Ikdam dapat membantu mengobati penyakit anaknya. Sementara itu, beberapa pemuda sibuk membantu mengatur tempat duduk dan menyambut jamaah dengan ramah. Atmosfer pesantren begitu hidup, dipenuhi suara doa dan lantunan ayat suci Al-Quran. Namun, di tempat lain, jauh dari keramaian, ada seseorang yang mengawasi persiapan ini dengan hati penuh dendam. Ki Rengga, seorang dukun sakti dari Banten, tengah mempersiapkan ritual gelapnya. Ia merasa terhina atas pengaruh Gus Ikdam yang telah menghentikan praktik perdukunannya beberapa tahun lalu. Kali ini, dia akan merasakan kekuatan sesungguhnya, igumamnya dengan nada penuh amarah. Tanpa sepengetahuan siapapun, salah satu anak buah Ki Rengga menyusup ke pesantren. Ia berhasil membawa seutas kain dari tenda pengajian, benda yang akan digunakan untuk ritual santet. Di malam yang gelap, Ki Rengga mulai menyiapkan sesajen, mantra, dan media santet. Ia percaya ini adalah cara terbaik untuk membalas dendamnya. Namun, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam sujud panjangnya sebelum subuh, ia merasakan firasat tidak baik. Ya Allah, berikan kami perlindungan dari segala keburukan, doanya lirih. Ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tapi keyakinannya bahwa Allah selalu menjaga menjadi sumber ketenangan di tengah kegelisahan. Di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di tengah hutan Banten, Ki Rengga duduk di depan sesajen lengkap dengan dupa yang mengepul. Wajahnya penuh amarah, tatapannya tajam seperti pisau. Ia teringat saat Gus Ikdam datang ke desanya bertahun-tahun lalu, mengingatkan warga untuk meninggalkan perdukunan dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Warga desa yang sebelumnya bergantung pada Ki Rengga mulai menjauhinya. Dengan kehilangan penghasilan dan rasa hormat dari orang-orang sekitarnya, Ki Rengga semakin membenci Gus Ikdam. Dia merusak hidupku, menghapuskan kehormatanku, ujarnya dengan penuh amarah. Ia menganggap Gus Ikdam sebagai musuh yang harus dihancurkan, apapun caranya. Dalam pikirannya, tidak ada tempat bagi pemaafan, hanya balas dendam yang bisa meredakan kemarahan di hatinya. Dendam Ki Rengga semakin membara ketika ia mendengar kabar bahwa Gus Ikdam kini semakin dikenal dan dihormati banyak orang. Bagi Ki Rengga, ini adalah pukulan besar bagi egonya. Orang yang merendahkanku tidak pantas hidup dalam kemuliaan, pikirnya. Ia kemudian mulai mempelajari ilmu hitam yang lebih kuat untuk memastikan rencananya berhasil. Dalam ritualnya, Ki Rengga menggunakan benda-benda pribadi Gus Ikdam yang berhasil dicuri anak buahnya. Ia percaya bahwa santet tidak akan meleset jika dilakukan dengan tepat. Ia juga memanggil bantuan dari makhluk gaib yang selama ini menjadi sekutunya. Kalian harus tunduk padaku, seperti biasa, katanya sambil membakar kemenyan dan membaca mantra. Namun, di balik kekuatan hitam yang ia miliki, Ki Rengga tidak menyadari bahwa ia sedang menghadapi seorang ulama yang dilindungi oleh kekuatan doa dan keimanan. Ia hanya memandang Gus Ikdam sebagai manusia biasa, tanpa mengetahui bahwa niat buruknya akan menjadi senjata yang berbalik menyerang dirinya sendiri. Hari pengajian yang dinantikan tiba. Jamaah mulai memenuhi halaman pesantren sejak pagi. Wajah-wajah penuh harapan terlihat di antara mereka, beberapa membawa tikar, sajadah, dan bekal kecil untuk berlama-lama mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Suara lantunan syalawat bergema, menambah suasana khusyuk. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Menjelang siang, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berguguran meski langit cerah tanpa tanda hujan. Beberapa jamaah merasakan keanehan, terutama mereka yang lebih sensitif. Salah seorang ibu tiba-tiba memegang pundak suaminya dan berkata pelan, kok hawanya aneh ya, Pak? Suaminya hanya tersenyum menenangkan, tetapi dalam hatinya ia merasakan hal serupa. Di tengah ceramah Gus Ikdam, seorang jamaah di barisan depan mulai merasa pusing. Ia mencoba bertahan, tapi akhirnya roboh pingsan. Panitia segera membawa orang tersebut ke belakang untuk diberikan pertolongan. Gus Ikdam berhenti sejenak, membaca istighfar, lalu melanjutkan ceramahnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini bukan kejadian biasa.
beberapa santri mulai merasakan suasana tidak nyaman di sekitar pesantren. Di pojok halaman, salah seorang santri muda mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di antara kerumunan. Ketika ia mencoba mencari asalnya, bayangan itu menghilang begitu saja. Santri tersebut segera melapor kepada Gus Ikdam. "Kita harus bersiap," ucap Gus Ikdam dengan tenang. Gus Ikdam kemudian meminta semua panitia dan santri untuk memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat suci. Ia percaya bahwa hanya dengan perlindungan Allah, semua gangguan bisa dilawan. Jamaah juga diajak untuk tetap tenang dan melantunkan doa-doa perlindungan bersama-sama. Meskipun ancaman tak kasat mata mulai terasa, Gus Ikdam yakin bahwa keimanan akan menjadi tameng terkuat. Setelah kejadian jamaah yang pingsan, Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan doa bersama sebelum melanjutkan ceramahnya. Ia mengajak seluruh jamaah untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Naas, yang diyakini mampu menangkal segala bentuk gangguan gaib. Suasana menjadi sangat khusyuk. Ribuan jamaah melantunkan doa dengan penuh harap, membangun energi positif yang kuat. Di tempat lain, ritual Kirengga mulai menunjukkan hasil. Dengan mata tertutup, ia melihat bayangan pesantren Gus Ikdam. Ia tersenyum puas, merasa bahwa santetnya mulai bekerja. Namun, tiba-tiba ia merasakan energi kuat yang menghalangi serangannya. Kirengga membuka matanya dengan marah. "Apa ini?" teriaknya. Ia tidak menyangka bahwa ada perlawanan dari doa-doa yang dilantunkan jamaah. Sementara itu, di pesantren, Gus Ikdam merasakan hawa dingin perlahan memudar. Jamaah yang pingsan mulai sadar kembali setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh salah seorang santri senior. Gus Ikdam menyadari bahwa ini bukan hanya usaha manusia, melainkan perlindungan langsung dari Allah. Ia merasa lebih tenang meski ancaman belum sepenuhnya hilang. Beberapa santri kemudian melaporkan bahwa mereka melihat burung gagak besar bertengger di atas pohon dekat pesantren. Burung itu tampak menatap tajam ke arah kerumunan, seolah-olah menjadi mata-mata dari dunia lain. Gus Ikdam meminta salah satu santri untuk membaca adzan di tempat tersebut, dan burung itu pun terbang menjauh dengan suara melengking. Meski situasi kembali tenang, Gus Ikdam memutuskan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia menginstruksikan santri senior untuk terus mengawasi area pesantren dan mengajak jamaah memperbanyak istighfar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa doa adalah perisai yang paling ampuh untuk melawan segala bentuk kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Malam sebelum pengajian berakhir, Gus Ikdam tidur lebih awal setelah seharian memberikan ceramah dan melayani jamaah. Namun, dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi seorang ulama tua berjubah putih. Wajah ulama itu bersinar, penuh wibawa, dan menatapnya dengan lembut. "Waspadalah, wahai anakku. Ada bahaya besar yang mengintai," kata ulama tersebut. Dalam mimpi itu, ulama tua tersebut memberikan Gus Ikdam sebuah kitab kecil yang penuh dengan ayat-ayat perlindungan. Ia juga memberikan petunjuk untuk melawan serangan gaib yang akan datang. "Perkuat doa dan mintalah perlindungan Allah. Jangan pernah takut, karena kebenaran selalu menang," pesannya sebelum menghilang dalam cahaya terang. Ketika terbangun, Gus Ikdam langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Ia mengingat setiap detail mimpinya dan merasa yakin bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Dalam doa malamnya, ia memohon kekuatan dan petunjuk agar bisa melindungi jamaah dan pesantrennya dari bahaya yang mengintai. Pagi harinya, Gus Ikdam menceritakan mimpinya kepada beberapa santri senior. Ia meminta mereka untuk memperbanyak membaca ayat-ayat perlindungan dan menjaga area pesantren dengan lebih ketat. Para santri pun mulai bergerak, memastikan tidak ada hal mencurigakan di sekitar pesantren. Mimpi tersebut menjadi penguat keyakinan Gus Ikdam bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Ia merasa lebih siap menghadapi ancaman yang mungkin datang, baik dari manusia maupun dari kekuatan lain yang tidak kasat mata. Dengan semangat baru, ia memimpin jamaah untuk terus memperkuat keimanan mereka. Hari pengajian memasuki sesi ceramah utama Gus Ikdam. Jamaah yang memenuhi halaman pesantren terlihat khusyuk mendengarkan tausiah penuh hikmah. Gus Ikdam membahas tema penting tentang kekuatan doa dan keimanan sebagai perlindungan dari segala keburukan. Suaranya yang tenang dan penuh wibawa membuat suasana semakin hidup. Namun, tiba-tiba salah satu jamaah di barisan tengah ambruk. Panitia segera menghampiri jamaah tersebut. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh terlihat tak sadarkan diri. Beberapa panitia mencoba membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Gus Ikdam menghentikan ceramahnya dan memimpin pembacaan doa bersama. Ia mendekati pria itu, lalu membaca ayat-ayat ruqyah. Perlahan, pria tersebut membuka matanya, tetapi pandangannya kosong, seperti orang yang tersesat di kegelapan.
Keanehan tidak berhenti di sana. Beberapa jamaah lain mulai mengeluh pusing, merasa panas dingin, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan hitam di sekitar mereka. Seorang ibu setengah berteriak, "Ya ada yang aneh, Gus. Seperti ada sesuatu yang ingin mengganggu kita." Gus Ikdam meminta semua jamaah untuk tetap tenang dan memperbanyak istighfar. "Jangan takut, karena Allah selalu bersama kita," ia ucapnya dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, Ki Rengga yang sedang melakukan ritualnya tersenyum puas. Ia merasa santetnya mulai bekerja. Dalam visualisasi gaibnya, ia melihat pria tua yang pingsan sebagai target awal. Ini baru permulaan, igumamnya sambil menambah intensitas ritual. Namun, ia tidak menyadari bahwa perlindungan doa yang dilantunkan Gus Ikdam dan jamaah mulai membangun tameng spiritual yang kuat. Setelah situasi sedikit tenang, Gus Ikdam menginstruksikan panitia untuk membawa jamaah yang pingsan ke ruang khusus. Ia juga meminta semua orang yang hadir untuk terus membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Kekuatan iman akan melindungi kita dari segala bahaya, katanya dengan suara penuh ketegasan, membangkitkan semangat jamaah yang mulai terguncang. Sore itu, ketika suasana pengajian sedikit lengang, seorang pemuda tak dikenal muncul di gerbang pesantren. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa sebuah tas kecil di pundaknya. Wajahnya terlihat letih, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat salah seorang santri curiga. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Dani, seorang musafir yang sedang mencari ketenangan di tengah perjalanannya. Santri melaporkan kedatangan Dani kepada Gus Ikdam. Ketika bertemu langsung, Gus Ikdam menyambutnya dengan ramah, meski ia merasakan ada aura misterius dari pemuda ini. Dani kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Saya datang bukan hanya untuk mencari ketenangan, Gus. Tapi saya merasakan ada energi negatif yang sangat kuat di sini. Sepertinya, ada sesuatu yang mencoba menyerang tempat ini," ia ucapnya dengan nada serius. Gus Ikdam terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa firasat buruknya semakin terbukti. Dani menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk merasakan dan mendeteksi keberadaan energi gaib. "Sejak saya tiba di desa ini, hawa gelap itu semakin kuat. Saya yakin seseorang sedang mencoba mengirimkan sesuatu yang buruk," ia tambah Dani. Gus Ikdam memutuskan untuk mendengarkan pemuda itu dengan hati-hati. Dani mengajak Gus Ikdam berjalan mengelilingi area pesantren. Ketika mereka sampai di sebuah sudut yang sepi, Dani berhenti dan menunjuk sebuah pohon besar. "Di sana, Gus. Saya melihat ada sesuatu seperti bayangan hitam yang bertengger di atasnya. Ini bukan burung biasa," katanya. Gus Ikdam segera meminta santri senior untuk membaca adzan di sekitar pohon tersebut. Sesaat setelah adzan dikumandangkan, bayangan itu lenyap. Dari pertemuan itu, Gus Ikdam merasa bahwa kedatangan Dani bukanlah kebetulan. Ia meyakini pemuda ini dihadirkan oleh Allah sebagai salah satu bentuk pertolongan. Gus Ikdam kemudian meminta Dani untuk membantu mengidentifikasi sumber ancaman yang lebih besar, sembari mempersiapkan jamaah untuk terus memperkuat doa mereka. Di gubuk tua di tengah hutan, Ki Rengga semakin intensif dengan ritualnya. Api dari lilin hitam menyala terang, sementara asap kemenyan memenuhi ruangan. Ia mulai membaca mantra dengan suara berat, memanggil makhluk gaib yang selama ini menjadi sekutunya. Di hadapannya terdapat media santet, berupa boneka kecil yang diikat dengan tali, serta benda-benda pribadi Gus Ikdam yang telah ia dapatkan. "Saatnya kau merasakan penderitaan yang pernah aku rasakan," igumam Ki Rengga dengan senyum licik. Ia menusukkan jarum ke boneka tersebut sambil membayangkan tubuh Gus Ikdam. Namun, saat ia hendak menyelesaikan ritualnya, tiba-tiba api lilin padam dengan sendirinya. Ki Rengga terkejut, merasakan sesuatu yang menghalangi ritualnya. Ia mencoba memanggil kembali makhluk gaib yang membantunya, tetapi kali ini mereka terlihat ragu. Salah satu sosok gaib yang muncul berkata, kekuatan mereka terlalu besar. Doa mereka melindungi pesantren itu. Ki Rengga marah besar. "Tidak mungkin. Aku adalah yang terkuat. Kalian harus tunduk padaku," serunya sambil mengulang mantranya dengan suara lebih keras. Namun, di pesantren, suasana justru semakin tenang. Jamaah terus membaca doa-doa perlindungan, sementara Gus Ikdam memimpin zikir bersama. Energi positif dari ribuan orang yang khusyuk melantunkan doa mulai menggetarkan dimensi gaib. Hal ini membuat kekuatan santet yang dikirimkan Ki Rengga melemah sebelum mencapai targetnya. Ki Rengga merasa frustasi. Ia tidak pernah gagal sebelumnya, apalagi dalam ritual sebesar ini. Ia memutuskan untuk meningkatkan serangannya dengan menggunakan seluruh ilmu hitam yang ia kuasai.
Namun, tanpa ia sadari, perlawanan dari pesantren semakin memperkuat perlindungan yang menghancurkan niat buruknya perlahan-lahan. Malam itu, suasana pesantren kembali tenang setelah seharian diisi dengan ceramah dan doa bersama. Jamaah yang masih tinggal di lokasi memutuskan untuk bermalam di area pesantren, merasa nyaman dalam suasana spiritual yang damai. Namun, di tengah malam, Gus Ikdam terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara sayup-sayup seperti tangisan dari arah luar. Gus Ikdam bangkit dan mengambil wudhu, lalu berjalan keluar menuju halaman. Ia melihat Dani duduk di bawah pohon besar dengan tatapan serius ke arah langit. "Ada apa, Dani?" tanya Gus Ikdam. Dani menghela napas panjang. "Hawa gelap itu masih ada, Gus. Mereka belum menyerah." Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu berkata, "Mari kita hadapi ini dengan keyakinan penuh kepada Allah." Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat beberapa tenda bergoyang. Beberapa jamaah yang masih terjaga keluar dari tenda dengan wajah bingung. Di kejauhan, salah seorang santri melihat sesuatu yang tidak biasa. "Gus, lihat di atas pohon itu," katanya sambil menunjuk ke arah bayangan hitam yang tampak melayang-layang. Gus Ikdam segera memimpin pembacaan ayat kursi bersama-sama. Ketika ayat-ayat suci dilantunkan, bayangan hitam itu bergetar hebat seperti sedang tersiksa. Dani yang memiliki penglihatan spiritual melihat sosok-sosok gaib yang berusaha mendekati pesantren, tetapi mereka tertahan oleh energi kuat dari doa jamaah. Kekuatan mereka mulai melemah. "Gus," ucap Dani. Gus Ikdam tersenyum tipis. "Itu karena Allah selalu melindungi hambanya yang beriman." Di tengah suasana mencekam, tiba-tiba langit yang gelap diselimuti cahaya bulan purnama yang begitu terang. Keajaiban pun terjadi. Jamaah yang sebelumnya merasa takut kini merasakan ketenangan luar biasa. Energi positif memenuhi area pesantren, membuat segala hawa buruk yang mengintai sirna seketika. Gus Ikdam mengangkat tangan, memanjatkan doa syukur atas perlindungan yang diberikan Allah.